Horas, dari tepian Danau Toba, kami Balige dan Toba Academy ya. Sama saja saya narsumnya. Untuk apa saya ini ya buat kanal baru ini karena untuk menyebarkan lagi ya, untuk men-trigger, memicu algoritma YouTube ya agar kita sebarluaskan ya betapa bobroknya ya mentalitas dari Tito Karnavian dan Krisnamurti ya pada saat mereka menjabat ya sebagai Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrimum Metro Jaya 2016 ya sengaja ya membuat atau mengotaki rekayasa ya video CCTV ya agar bisa memasukkan Jessica ke sel tikus selama 4 bulan dan diberikan itu video CCTV rekayasa dan BAP-nya itu ya disebarkan kepada para ahli, kepada para jaksa, kepada para hakim. Ya, sukseslah rekayasa mereka sampai sekarang. Ya, sukses mereka di tanah air kita ini. Ya, sukses rekayasa mereka, merekayasa rakyat dan sekarang digaji oleh rakyat. Tragis tidak? Ya, sebagai kita sebagai nggak usah bicara dulu NPWP. Ya, bayar pajak-pajak transaksi. Ya, transaksi jual beli tanah, rumah, mobil, motor, dan lainnya. PPN saja sudah 11% ya untuk membiayain kepolisian tahun 2024 yang 114 triliun itu ya. Bagaimana ya anggaran ratusan triliun tersebut malah produknya adalah rekayasa. Itulah pimpinan Tito Karnavian ini. Sejak Juni 2016 dia sudah Kapolri. Ya, bayangkan produknya rekayasa, video CCTV rekayasa itu. Dan ini masih didiamkan oleh Presiden Joko Widodo ya. Saya bingung ini ya. Saya sudah laporkan juga ke Kompolnas, ke semualah, Menko Polhukam, Mensesnek, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, aduh semua DPR, Komisi 3 DPR, eh, nggak ada yang mendengarkan Menko Polhukam, ya. Kelihatan semua takut semua sama Tito Karnavian ini ya. Nggak tahulah sekuat apa sih Tito Karnavian ini, ya. Sama manusia aja takut. Untuk apa kita beragama kalau kita takut sama manusia, ya? Kita takut sama pencipta alam semesta inilah, ya. Tito bukan pencipta alam semesta. Ya, lifespan-nya juga sama seperti manusia yang lain ya. Nggak ada yang lebih dari 100 rata-rata. 80 pun sudah check out 70 ya. Itu apa kita takut sama manusia ya. Inilah, tapi kenyataannya seperti itu. Semua pada takut pada Tito Karnavian ini. Nggak ada yang berani mau apa. Presiden sendiri kasus Vina Cirebon ditanggapi. Kasus Jessica ini kok didiamkan hanya karena melibatkan Tito Karnavian dan Krisnamurti, Pak Jokowi. Jangan takutlah Pak sebagai presiden. Gitu loh. Hanya kepentingan rakyat semata. Karena ya Anda sebagai presiden diangkat oleh rakyat, bukan diangkat oleh Tito Karnavian. Ayolah bergerak. Tanggapi ini, bentuk tim. Tim ahli Pak, isinya para yang tahu bidang ini, image, video processing. Masa sih Pak Jokowi mendiamkan? Jangan pilih-pilih kasus, Pak. Meskipun saya setuju dengan apa yang Bapak nyatakan tentang Vina Cirebon. Harus transparan. Ya ini juga, gitu loh. Semua kasus-kasus yang lain, belum lagi pembunuhan Noven, ya, dan lain-lain yang tidak apa ya, tidak diteropong oleh media, ya, tidak diangkat. Ini kan penegakan hukum yang seperti ini kan sangat parah, Pak Jokowi. Ya. Ini lebih parah lagi yang kita fokuskan ya. Ada sebuah asosiasi forensik digital Indonesia yang didirikan oleh si penipu ini, perekayasa ini, Muhammad Noor Azhar ya. Pentolannya inilah pendirinya, ya. Pendirinya saja sudah penipu, perekayasa, tidak bermoral, tidak ada moralitasnya. Merekayasa anak orang, ya, karena bukan anaknya, ya. Anak orang direkayasa dan bukti rekayasa itu dipakai semuanya.
yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar ini dan Christopher Harimanrianto, pendiri. Bayangkan, harusnya kan dilarang ini asosiasi forensik digital ini Indonesia ini di pengadilan di NKRI harus dilarang orang-orang ini karena pendirinya saja sudah penipu, rekayasa, tidak bermoral. Berarti dia mendirikan Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini AFDI ini dengan motivasi cari duit, cari keuntungan, cari jabatan, ya transaksional. Pendirinya saja sudah penipu perekayasa seperti ini. Gimana anak buahnya? Ini harus dilarang ini sebagai organisasi terlarang, harus dicabut ini. Katanya dapat izin dari Menko apa itu? Menkominfo. Ya, coba kita lihat di websitenya. Ya, dikatakan oleh Christopher maupun Muhammad Noah Lazar sudah disertifikasi ya dapat pengakuan dari Menkominfo ya saat itu ini dia ya pada apa namanya pengurusan 2019-2023 inilah dia Rudiantara ya ketua dewan pembinanya Muhammad Noah Lazar ya terus wakil atau anggota bidang kerjasamanya si penipu Christopher Harimanrianto ya kita lihat tahun 2015 sampai 2019 ya pendirinya jadi ketua umum ya ini dia ya. Ini 2015, 2019 inilah pendirinya ketuanya ya. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, penipu ya. Inilah ketuanya Muhammad Noah Lazar, ya penipu ya di pengadilan ya, merusak barang bukti digital, merekayasa, semua ditipu. Nah, ini wakil ketuanya Christopher Harimanrianto. Inilah bayangkan ya, bagaimanalah asosiasi didirikan oleh penipu. Ya tidak ada moralitas, tidak ada etika, tidak ada apapun nilai-nilai baik ya. Semua direkayasa dan sampai sekarang pengecut ya. Satu asosiasi ini tidak ada yang mau minta maaf atas pendirinya merekayasa video CCTV ya. Kasus Jessica. Jadi satu organisasi ini pengecut semua harusnya kan minta maaf. Ya pendiri kami telah menipu, merekayasa kan begitu. Itu kan apanya? Etikanya kan seperti itu minta maaf. Berarti kalau kalian diam berarti setuju kalian rekayasa Muhammad Noah Lazar itu. Ya inilah salah satu bukti pertama dan paling brutal yang dilakukan pendiri ABDI ini ya. Pendiri asosiasi ini ya. Coba lo bayangkan kamera 7 pada pukul yang sama. Di Muhammad Noah Lazar ini langsung di downscaling dia. Dibuang 2 juta pixel. Ini kan barbar kayak gini. Ya, brutal ini. Ya, dari 2 juta pixel per frame, 2 MP menjadi setengah jutaan pixel per frame. 1,5 juta dibuang pixel per frame. Laju frame dari 25 entah jadi berapa sama dia ini. Variabel dia buat harus bayangkan ya, terlaluan. Bayangkan inilah pendiri dari apa namanya? Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Apa enggak ini harus dilarang ini? Dicabut itu izinnya oleh Menko sama Menkom Minfo. Harus ini ya klarifikasi dulu Asosiasi Forensik Digital ini. Ketua umumnya, pendirinya penipu perekayasa minta maaf dulu sama rakyat. Ya, kalau mau apa berbenah ya silahkan. Tetapi harus minta maaf dulu, ya mengaku salah dulu. Bagaimana ini pendirinya perekayasa harus dilarang ini di pengadilan karena akan merekayasa mereka ya sepanjang mereka diam ya satu asosiasi itu berarti menyetujui itu rekayasa brutal yang dilakukan Muhammad Noah Lazar ya walaupun itu dia diinstruksikan oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti harusnya kan tidak mau gitu loh walaupun diiming-imingi jabatan kau Muhammad Noah Lazar terlaluan gak ada moralitasmu sama sekali ya kau pakai ilmu itu untuk nipu-nipu orang ya merasa paling hebat lagi kau
Orang pertama, masa sih orang pertama kau di Indonesia ini? Kami aja di UGM tahun 94 sudah belajar image sama video dan yang lain-lain. Eh, kau untuk menipu kau bungkus-bungkus lah kau orang paling hebat di Indonesia ini. Kalau hebat majulah dulu kau, ya. Ayo bertemu di mana? Gitu loh. Kau kombes pol tapi penakut. Ya iyalah takut kau. Sudah aku beda-beda rekayasamu sampai 37 bukti saya dapatkan. Ya, saking brutalnya Muhammad Noah Lazar ini ya. 37 bukti saya temukan itu minimum itu. Ya, capek saya merekapitulasi yang lain. Ya, 37 semua video CCTV yang tajam, berwarna, malah dikaburkan dan dibuat keabuan. Ini pekerjaan pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini. Parah. Kayak gini kerjaannya, aduh, parah kali. Kau kira nggak ada yang berani membongkar kau karena kau polisi, kombes pol. Nggak peduli kau jenderal pun saya maki-maki kau. Keluar kau sekarang sebagai pendiri. Gitu loh. Nggak ada moralitasmu. Ya wajarlah orang marah. Ya, mencerca Anda. Ini gimana? Ya, anak orang dibuat masuk penjara karena rekayasamu. Keterlaluan kau bah. Sampai sekarang pengecut kau berlindung di baris krim sana. Keterlaluan kau. Eh, Pak Presiden Jokowi larang Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan penipu perekayasa ini Muhammad Noah Lazar. Jangan lagi mereka dipakai di pengadilan. Kalau pendirinya saja sudah penipu, ya bisa dibayangkan apa yang diajarkan di asosiasinya itu, nipu-nipu, menipu hakim, menipu semua, itu loh. Harusnya kamera tajam setajam ini, sesuai di BAP poin 27 dia, ya, 1920, 1080 ya, inilah karena tidak ada yang dituduhkan oleh Muhammad Noah Lazar ini, ya, dan Christopher Harimarianto, semua dibuat tajam seperti ini, sebaran warnanya very inherent, ya. Nih, karena cuma lewat Jessica di kamera satu, ya depan kasir, nggak ada yang dituduh, ya, nggak perlu direkayasa tajam. Tiba-tiba di kamera 7, Kamera depan, Her, ini kita harus kamera bisa 9, melihat lebih bagus sudut pandangnya. dibuka metadatanya ya. Pada saat dibuka ini langsung seperempat secara spasial. Kalau 1920 80 itu harus memenuhi layar laptop kayak tadi dibuka dia di kamera satu tajam. Inilah jadi kecil seperti ini. Kabur semua. Yang kau lakukan sebenarnya bukan langsung kau dari 1080p menjadi 960H ya, sesuai BAP rekayasamu. Tetapi kau turunkan dia ke 240p. Baru kau upscaling dia. Kau downscaling ke 240p. Setelah itu kau upscaling dia jadi 960H. Jadi hancur seperti itu. Sebenarnya itu bukan 960H tapi 240 yang sudah di upscale jadi 960H. Teknik primitif barbar. Parah kali pengecut kau sampai sekarang kau. Ya. Sampai kapan lah kau bisa berlindung di baris krim sana? Ya. Satu Indonesia sudah paham kau penipu, pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia penipu perekayasa. Kacau. Kamera 9 juga sama nasibnya dengan kamera 7. Di sini Jessica dituduh menggaruk-garuk. Itulah dihancurkan resolusinya. Pokoknya ketika ada yang dituduhkan di kamera itu, di momen itu, di situ dikaburkan dan direkayasa oleh si penipu ini. Parah sekali mentalitasnya. Masih digaji rakyat lagi mentalitas seperti ini. Kacau Indonesia ini. Ya penipu perekayasa seperti ini masih digaji rakyat lagi. Ini harusnya disel tikus seumur hidup ini. Biar jangan pernah lagi dilakukan oleh orang-orang yang mentang-mentang di publik yang nggak tahu menipu-nipu kalian di persidangan. Parah. Posisi ini, Nih, Christopher nih, kamera CCTV 3. um, Itu tadi CCTV 3 kabur. Ya, bayangkan. Kamera CCTV 4. Ya, ketika dituduhkan di sini Jessica menoleh-noleh seolah-olah memonitor meja 54 dan monitor semua kamera CCTV,
dikaburkan, nggak puas di situ, dibuat kehebohan oleh Christopher. Itulah wakil ketua bidang kerjasama saat Abdi saat itu. Ya. Bayangkan mentalitasnya rusak sekali. Bagaimana ini asosiasi forensik ini dipakai di pengadilan untuk nipu-nipu, ya kan? Mentang-mentang di pengadilan gak ada yang tahu, ya. Parah kali kalian, parah, parah. Ya. Inilah BAP-nya ini si Christopher ini, ya. Penipu asosiasi forensik digital wakil ketua kerjasama inilah. Pada saat menganalisa pengadu malah dihancurkan posisinya, menentukan posisi sedotan Mirna Salihin. Inilah kamera 7. Terus bandingkan warna juga begitu. Malah dihancurkan pada saat analisa warna, ya. Ketika disajikan Agustrono malah dihancurkan di downscaling jadi 96576, ya. Kalau setelah 1659 1980 pada saat menganalisa warna kopi disajikan Agustrono sengaja dibuat di downscaling supaya ada perbedaan warna, supaya tuduhan apa adanya cyanida itu, ya kan, adanya perbedaan warna mengindikasikan adanya zat cyanida, ya direkayasa supaya ada perbedaan warna itu oleh Christopher Hariman Rianto. Sudah pakai Photoshop di crop, ya udah gitu pakai image color summarizer gratis, ngaku-ngaku internasional, sertifikat internasional. Apaan itu? Ya, internasional apa itu? Cuma pakai Photoshop sama image color summarizer buatan orang. Ngaku internasional, SOP. Ya, sudah dilakukan downscaling pakai software gratis yang diakui internasional. Kalau gratis ya gratis saja, jangan kau pakai SOP internasional. Penipu, Muhammad Noal Azhar dan Christopher ini, ya. Pendirinya penipu, wakil ketua bidang kerjasamanya penipu. Sekarang berapa banyak orang penipu di asosiasi itu? Ya pendirinya saja penipu, ya wajarlah penipu semua. Guru kencing berdiri, murid lari kencing berlari. Cocok gitu. Ini juga di BAP Muhammad Noal Azhar nih, kamera 9, ya. 1535 sampai 1659 di downscaling nih. Lebar tinggi jadi 96576. Laju prim jadi 10, harusnya tajam dan bergerakan halus. Jadi kabur pergerakan putus-putus. Inilah forensik digital. Uh, parah kau mentalmu, Muhammadmu. Ya. Di kamera 9 inilah yang di downscaling, dirusak resolusinya, dituduhkan Muhammad Noal Azhar inilah ya, 1620-an atau berapa itu ya, 1820-an coba ya. Coba saya cari ya. Tidak ada kayaknya di BAP ya. Tapi ya sama, direkayasa juga setelah 1659 ini video CCTV ya sama. Ya secara visual kabur itu 96576 putus-putus dan di situ dituduhkan Jessica menggaruk-garuk cyanida itu ya, kamera 9 ya, nggak ada ditaruh di BAP tapi ini sebelum 1659 ya. Aduh, aduh parah ya. Inilah Tito Karnavian dan Krisnamurti inilah kan bebas lah mereka merekayasa. Tapi inilah sebagai seorang engineering yang paham data itu sangat penting, Muhammad Noal Azhar tidak menolak kalaupun kau disuruh gitu loh. Pingin jabatan kau naik kau Kombes Pol. Ini juga ini demi proyek lah ini Christopher ini. Mau aja disuruh Tito Karnavian Krisnamurti. Hasil rekayasanya semua dipakai oleh jaksa, oleh psikolog, ya. Semua dipakai toksikolog, ya, kriminolog, hukum pidana, pertimbangan hakim, oleh dokter forensik, semua dipakai. Bahkan pertimbangan kasasi, video CCTV rekayasanya Muhammad Nual Azhar dan Christopher ini. Ini bayangkanlah orang seperti ini jadi pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ya, yang mengklaim paling hebat, ya, dan dipakai di persidangan. Bagaimana persidangan nggak sesat pendirinya aja begini?
Ya, masa ada forensik digital ya dari 900 GB cuma flash disk 32 GB. Udah gitu semua dari 2 jutaan pixel ya, atau lebar 1920 pixel, tinggi 1080 pixel, diturunkan jadi 960 pixel lebar, 576 pixel tinggi. 1,5 juta pixel hilang. Laju frame-nya dari 25 menjadi 10. Parah sekali manusia ini. Bener-bener pengkhianat rakyat mereka ini. Aduh, parah sekali ini. Indonesia ini sesat karena orang-orang inilah. Mafia-mafia seperti ini harus, aduh, kalau bisa di setel tikus ini di Nusa Kambangan sampai apa ya, sampai kiamat. Parah sekali ini orang. Ih, membuang lagi ya. Pekerjaan ini poin 4 nih. 96.043 frame atau 2.000 atau durasi 64 menit ya di kanal 17 yang menangkap pergerakan Rangga menyiapkan kopi dan susu. Itu malah dibuang dia 64 menit. Di PAP-nya saya baca banyak kan. Membuang informasi warna pada kamera 2, 3, 4, dan 15 yang mengkonversi video kanal 3 kanal ya YUV menjadi satu kanal. Jadi gabungan. Padahal di situ bisa dianalisa ya, bukan hanya sisa warna kopi, tapi volume kopi juga. Volume sisa bisa dianalisa, menyembunyikan aktivitas chat Jessica. Aduh, menghilangkan dan menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin CCTV 7 pada pukul 17.18.30 WIB ya. Di situ bisa kita lihat sisa-sisa dari yang diedit dia. Ada tangan Mirna Salihin sebelum menggeser kopi itu, sebelum meminumnya, mengambil sesuatu dari atas meja. Saya yakin itu apa itu? Sedotan, ya. Dituduh Jessica menaruh sedotan ke dalam gelas Mirna Salihin Parda karena direkayasa ini, digabung-gabungkan orang ini. Kemana lah ini si Kombes Pol Muhammad Nual Azhar penipu ini ya sekarang ya. Parah sekali manusia ini ya. Menipu, manipulasi warna kopi disajikan Agustiono, menipu di pengadilan dengan mengklaim bahwa video CCTV otentik dan tidak mengalami editing atau perubahan sama sekali, menggunakan metadata analisis, frame analisis, error level analisis, dan hash analisis. Aduh, jangan dengan downscaling ya. Satu bit aja kok ubah itu dalam satu pixel itu nilai hashnya berubah semua. Ya. Apalagi error level analisis. Dimensinya saja sudah beda, apalagi errornya. Frame analisis, waduh, waduh, apalagi itu, ya itu dimensinya saja sudah berubah ya, ya frame-nya sudah terdistorsi. Bayangkan 1,5 juta pixel hilang. Menyajikan semua video CCTV rekayasa beserta penjelasannya di depan persidangan untuk menggiring dan menipu hakim, pengacara, dan publik. Menjelaskan moment of description dari tiap pergerakan objek dengan mata visual, mata telanjang tanpa bantuan metode dan algoritma apapun. Ngakunya internasional. Ya. Nggak ada motion analysis, object tracking, atau optical flow atau lainnya. Nggak ada. Pakai mata. Parah. Ya semoga ini didengarlah. Dihapus itu dari Republik ini organisasi, asosiasi yang didirikan oleh penipu, rekayasa tak bermoral biadab seperti ini ya wajarlah dibubarkan itu. Ya, wajar, sangat wajar. Pendirinya saja penipu seperti ini. Apa yang mau diharapkan? Takut kita kalau orang-orang di bawah asosiasinya ini nanti dihadirkan di persidangan akan menjadi penipuan lagi karena sudah diajari ini. Penipu pendiri kedua lagi 2015 dan 2019. Apa yang mau diharapkan dari orang semacam ini? Ya, penipu, perekayasa, pengecut lagi, nggak mengakui salah sampai sekarang. Bersembunyi dia di baris krim dilindungi Kapolri itu. Kacau. Oke pemirsa, sampai jumpa di video selanjutnya Toba Academy. Dari Balige di tepian Danau Toba yang indah. Horas!